Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa bersama dengan Jemaat Tello Batuang, edisi Rabu 20 Oktober 2021. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini atas kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu dan berkat-Mu pada malam yang lalu. Kami akan beribadah, mendengar firman Tuhan dan menaikkan doa. Tuhan berkati kami dan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 5 yang saya akan bacakan. Saya ulangi, kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini, teladan melayani. Sangka Makamaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa beberapa tahun terakhir ini kita melihat suatu model kepemimpinan yang merakyat, di mana pemimpin turun langsung melayani, melihat kehidupan masyarakat, sehingga dapat merasakan pergumulan dan dapat melayani masyarakat yang membutuhkan. Sepertinya model pemimpin yang seperti itu menjadi dambaan dan panutan bagi banyak orang lain. Inilah yang disebut pemimpin yang melayani. Demikian pula yang dilakukan oleh Yesus, bahkan sudah sejak lama. Dia adalah Raja, Tuhan dan Imam besar, tetapi Ia sendiri mau merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya. Dalam peristiwa sebelum Paskah dimulai, Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya dan mengajar mereka. Di tengah pengajarannya, Yesus kemudian menanggalkan jubahnya, simbol kebesaran sebagai seorang raja. Mengambil sehelai kain dan mengikatnya pada pinggangnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Dia datang untuk melayani semua orang yang berdosa. Pembasuhan kaki itu menjadi simbol bagaimana Yesus sendiri mau melayani manusia yang berdosa. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya agar mereka mengikuti teladannya dengan menjadi pelayan bagi semua orang. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang dengan setia melayani dengan kerendahan hati. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah melayani dengan sungguh kepada semua orang? Atau kita merasa hanya kita yang harus dilayani oleh orang lain? Tuhan Yesus memberikan teladan dan perintah bagi kita semua untuk melayani semua orang tanpa kecuali. Jika kita melayani semua orang dengan kerendahan hati dan tulus, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi
kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas keteladanan yang telah dipertontonkan oleh Yesus kepada murid-murid. Kami juga mohon Tuhan Engkau menolong kami selaku pelayan untuk terus melayani Tuhan, melayani semua orang dengan tulus hati. Engkau tahu Tuhan kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini, bersyukur atas kehidupan, atas berkat-berkat, atas umur yang panjang. Dan kami terus berdoa untuk seluruh jemaat dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan Tuhan berkati, dalam usaha pun juga Tuhan berkati, dalam pendidikan anak-anak Tuhan lindungi mereka semua agar tetap sehat mengikuti pendidikan tatap muka. Dan dalam pergumulan Tuhan lepaskan mereka dari pergumulan. Saudara kami Rahel, anggota jemaat di sektor 5 yang kembali dirawat di rumah sakit pneumonia, kami tetap mohon Tuhan kuasai dia. Dan Tuhan berkuasa juga menguatkan dan memulihkannya. Bapak Roli Sadikun di Surabaya, kami terus menopang dalam doa agar belas kasih Tuhan memulihkan dia setelah mengalami kecelakaan kerja. Seluruh kehidupan warga jemaat hari ini Tuhan tuntun dan sertai, dan Tuhan selalu menemani di setiap tapak langkah kaki mereka. Mohon ampun atas dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.